Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka meskipun secara tidak langsung. Nah, pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama dan bab yang pertama, yaitu tentang teks LHO. Ada yang sudah tahu apa itu teks LHO? Oke, mari kita simak penjelasan berikutnya. Oke, bab yang pertama yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Apa saja yang akan kita bahas di dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pertama kali, yaitu hari ini. Yang kedua yaitu tentang informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi itu ada apa saja? Itu begitu. Yang ketiga yaitu analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Keempat, yaitu interpretasi isi, intisari teks laporan hasil observasi. Kelima, nanti kita ke penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, ini nanti di subbab terakhir yang akan kita bahas. Oke, kita mulai ya. Kita mulai belajar di subbab pertama, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, yaitu apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Nah, minggu kemarin sudah ada yang menjawab pengertian dari teks laporan hasil observasi. Semuanya oke, bagus. Ibu hanya mengulang saja. Sebenarnya memang teks laporan hasil observasi itu berisi penjabaran umum mengenai sesuatu hal yang didasarkan pada hasil pengamatan atau observasi itu tadi. Jadi kita bisa membuat laporan, teks laporan hasil observasi jika kita sudah mengamati. Intinya itu. Jadi kalau misal kita tidak mengamati tentang sesuatu, ya bagaimana kita akan bisa membuat laporannya? Nah, apa saja yang perlu kita amati, apa saja yang bisa kita amati, itu banyak sekali. Contohnya, diri kita sendiri. Pernah Anda mengamati diri Anda sendiri? Nah, itu ternyata dengan kita mengamati diri sendiri, kita lebih mengenal bagaimana diri kita sendiri. Kalaupun tidak, lingkungan sekitar kita, orang tua kita, lingkungan di rumah kita. Nah, seperti tugas yang sudah Ibu berikan, Ibu meminta kalian mengamati lingkungan rumah kalian. Nah, itu bagus, hasilnya sudah oke-oke. Nah, jadi sebagai tahap pertama itu sudah bagus sekali. Hanya beberapa hal yang perlu kita cermati, yaitu tentang penggunaan bahasanya, tanda bacanya. Nah, itu penting sekali di dalam sebuah teks atau tulisan. Lanjut, nanti kita akan bahas di kebahasaannya. Nah, apa saja ciri-ciri di dalam teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama adalah bersifat objektif, global dan universal. Maksudnya apa? Jadi bersifat objektif itu harus apa adanya, tidak boleh mengada-ada. Karena teks laporan hasil observasi itu berdasarkan fakta. Jadi tidak boleh kita mengarang, wah Bu, saya belum pernah datang ke tempat wisata yang bernama Gunung Tangkuban Perahu misal. Nah, tapi saya ingin membuat teks laporan hasil observasinya, boleh tidak? Nah, sebenarnya kalau misal kita mencari datanya terlebih dahulu, silahkan, tapi akan lebih valid jika kita benar-benar datang ke Gunung Tangkuban Perahu itu, kemudian kita mengamati lingkungannya, seperti apa. Kalau sudah kita membuat laporannya, itu yang dimaksud dengan objektif. Global itu artinya yang menyeluruh, universal itu ya semua, umum begitu.
Yang nomor 2, yaitu objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang maksudnya apa objek tunggal itu? Maksudnya adalah bahwa yang kita amati itu hanya satu saja. Jadi jangan sampai kita mengamati beberapa hal ya dalam satu teks. Nanti kita akan pusing sendiri. Karena apa? Karena tidak akan fokus begitu. Jadi kita mau mengamati objek wisata. Nah, ini secara umum objek wisata. Ya, tapi apa yang sebenarnya akan kita amati? Kita pilih salah satu. Contohnya objek wisata di daerah Bandung itu banyak sekali. Nah, kita pilih salah satu. Contohnya yang sekarang sedang tren, yang baru itu adalah The Great Asia Afrika. Nah, ada yang sudah pernah ke sana? Kalau ada yang sudah pernah ke sana, berarti bisa membuat teks laporan hasil observasinya. Jadi salah satu, jangan membuat teks laporan hasil observasi tentang objek wisata ditulis semuanya. Ada The Great Asia Afrika, farmhouse yang ada di depannya, kemudian Gunung Tangkuban Perahu juga dibahas. Nah, hendaknya agar lebih fokus kita pilih salah satu saja, yang itulah yang dimaksud dengan objek tunggal. Nah, dan juga sebagai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Maksudnya apa? Hendaknya ketika kita membuat teks laporan hasil observasi itu merincinya, menggambarkannya, mendeskripsikannya itu secara rinci. Jadi apa yang kita bahas itu lengkap. Dari mulai masuk parkir berapa, didirikannya tahun berapa, yang di dalamnya itu ada apa saja. Nah, mengapa kita perlu ke sana? Nah, itu juga yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna. Yang keempat, yaitu ditulis berdasarkan fakta. Nah, ini tadi. Maka dari itu, kita dalam menulis teks laporan hasil observasi, kita harus melalui pengamatan. Mengapa? Karena memang harus berdasarkan fakta. Tidak boleh mengada-ada. Ya, tidak boleh mengarang. Wah, saya membayangkan saja. Saya sudah pernah ke sana membayangkan. Tidak bisa. Itu tidak bisa menjadi teks laporan hasil observasi. Mengapa? Karena bisa jadi data yang kita buat itu ternyata salah. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil pengamatan, hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, ini berkaitan juga dengan yang nomor 4. Jadi, hendaknya membuat teks itu terbaru saat ini. Jangan kamu misal datang ke suatu objek wisata tahun 2016 ya, sudah 4 tahun yang lalu, kamu menuliskannya sekarang. Nah, ini yang dimaksud tidak terkini itu seperti itu. Jadi mungkin kalau misal baru 2 bulan yang lalu kamu datang ke suatu objek, kemudian kamu menuliskannya objek itu sekarang, nah itu bisa boleh. Karena apa? Nah, itu tadi, informasi itu harus up to date, harus terbaru. Yang berikutnya, keenam adalah tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Maksudnya apa? Yaitu kita tidak mengada-ada, kembali lagi, tidak boleh mengada-ada. Tidak boleh karena saya sangat suka terhadap sesuatu, maka saya ingin menuliskan hal yang baik-baik saja. Tidak boleh. Kemudian balik lagi, kebalikannya. Karena saya tidak suka terhadap sesuatu, maka saya hanya akan menulis hal yang jelek-jeleknya saja. Itu juga tidak boleh. Harus imbang. Ya, memang harus imbang. Dan tidak boleh menyimpang. Harus apa adanya. Tidak boleh berdasarkan fakta prasangka kita, itu tidak boleh. Yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas. Maksudnya apa di sini? Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi ini berkaitan dengan strukturnya. Jadi, apa yang perlu kita bahas terlebih dahulu yaitu hal yang umumnya dulu.
baru nanti ke kelas berikutnya, subkelas berikutnya. Seperti contoh tadi, hal yang umum adalah teks laporan hasil observasi. Subbabnya apa? Yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Subbab yang nomor 2 apa? Berikutnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud di nomor 7. Ciri-ciri nomor 7. Demikian. Oke, yang berikutnya adalah yang subbab yang kedua adalah informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ini apa yang penting di dalam teks laporan hasil observasi? Ternyata adalah informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi itu harus berupa fakta. Kembali lagi, fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh mengada-ada. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Nah, ini berkaitan dengan ciri-ciri teks laporan hasil observasi tadi, bukan? Nah, apa itu objektif? Berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Nah, yang ketiga, subbab yang ketiga adalah analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja struktur isi di dalam teks laporan hasil observasi itu? Dan apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu? Mari kita simak di lembar berikutnya. Oke, nah inilah struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu definisi umum. Apa itu definisi umum? Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi, di sini di dalam definisi umum itu terdapat kalimat-kalimat definisi. Paham apa itu kalimat definisi? Yaitu kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu hal. Contohnya, GSG, gedung serbaguna. Gedung serbaguna merupakan salah satu gedung yang luas yang biasa kita gunakan sebagai tempat pertemuan. Nah, ini ada kata-kata yang sebagai ciri kalimat definisi, yaitu apa? Merupakan. Yang nomor 2 yaitu definisi bagian. Nah, di sini sudah mulai merinci. Ya, bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan terperinci. Tahu ide pokok? Oke, hal yang mendasari dalam suatu paragraf. Yang ketiga adalah definisi manfaat atau perilaku. Nah, tadi apa gunanya kita membuat teks laporan hasil observasi? Nah, disinilah yang akan kita gunakan, yang kita masukkan ke dalam struktur teks laporan hasil observasi, yaitu masuk ke dalam definisi umum, ke dalam definisi manfaat atau deskripsi manfaat. Oke, lanjut. Oke, nah ini contoh dari struktur teks laporan hasil observasi. Sudah ada teksnya, bagaimana itu contoh teks laporan hasil observasi. Di sini bagian pertama yaitu bagian struktur teks laporan hasil observasi. Ini bagian struktur teks laporan hasil observasi. Mana yang menunjukkan bahwa isi teks ini merupakan bagian struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Tadi pernyataan umum atau
definisi umum itu ditandai dengan kalimat apa? Kalimat penjelasan, kalimat pernyataan secara umum ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, dan sebagainya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini adalah gambaran umum atau pernyataan umum ditandai dengan menjelaskan apa itu wayang. Analisisnya, pernyataan umum atau deskripsi umum. Oke, yang kedua adalah apa tadi? Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Betul. Nah, di sini yang dimaksud deskripsi bagian tadi adalah menjelaskan secara lebih terperinci. Nah, mana buktinya? Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Nah, ini penjelasan rincian. Tadi wayang secara umum diletakkan di struktur yang pertama. Nah, yang di struktur yang kedua yaitu tentang wayang purwa. Apa itu wayang purwa? Wayang purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama dan seterusnya. Nah, ini rincian namanya. Maka analisisnya adalah deskripsi tentang salah satu jenis wayang, yaitu wayang purwa. Nah, ini yang disebut tadi struktur yang ketiga ya. Nah, itu deskripsi manfaat. Yang dimaksud deskripsi manfaat itu apa ya? Ini gunanya kita membuat teks laporan hasil observasi. Sebenarnya untuk apa begitu ya? Kita mempelajari wayang, mengapa kita membuat observasi tentang wayang. Nah, di dalam deskripsi manfaat ini dijelaskan. Contoh, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, ini yang dimaksud dengan manfaat. Jadi ternyata dengan mempelajari tentang wayang, kita bisa melestarikan kebudayaan. Gunanya apa? Oh, ternyata bisa digunakan dalam media pendidikan, dapat digunakan sebagai media informasi, dapat digunakan juga sebagai media hiburan. Mungkin di antara kalian, anak-anak milenial, ya, jarang sekali yang melihat tontonan wayang. Padahal kalau di Jawa Barat itu bagus sekali wayangnya ya, tokoh-tokoh wayangnya itu bagus sekali dan ceritanya pun bagus-bagus. Jadi silahkan, ini pun ternyata bisa menjadi informasi untuk kalian semua. Oke. Nah, kalau kita ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa saja kaidah kebahasaan? Yang dimaksud kaidah itu adalah aturan bahasa yang bisa kita gunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita biasa menggunakan konjungsi. Apa itu konjungsi? Nanti ada penjelasannya. Kedua adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Tadi. Yang ketiga, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Berikutnya adalah menggunakan sinonim dan antonim. Terakhir, ada sering menggunakan kata benda.
Oke. Kebahasaan yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tadi kata benda atau kata kerja frasa verba. Kata frasa verba atau nomina atau biasa kita gunakan adalah yang lebih familiar, lebih gampang itu adalah kata benda. Jenis kata dan kelompok kata itu yang dimaksud dengan frasa. Yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba. Satu, verba. Yang kedua adalah kata benda. Oke, ingat. Apa itu verba? Kata kerja. Kalau nomina, kata benda. Ingat ya. Nah, ini masih analisis tentang teks wayang tadi. Nah, ini contohnya. Nomina. Nomina tadi adalah kata benda. Contohnya adalah kata wayang. Kata wayang ini adalah merupakan kata benda. Ada yang bisa menyebutkan selain kata wayang, kata benda, contoh kata benda yang lain? Oke, nanti kita telisik ya. Oke, yang berikutnya adalah frasa. Mana yang dimaksud dengan frasa? Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini frasanya, menjadi frasa, yaitu kelompok kata panjang. Menjelaskan tentang wayang. Oke. Sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, ini menjelaskan tentang wayang. Yang berikutnya, nomor 2 adalah verba. Apa itu verba? Kata kerja. Oke, contoh kata kerja itu adalah menggunakan adalah, menetapkan, disesuaikan, mengerjakan, membaca, menulis, dan sebagainya. Frasanya itu frasa verba, ada di dalam frasa verba itu mengandung kata kerja. Contoh di sini sudah membagi. Kata kerjanya apa? Membagi. Tapi ketika ditambahkan kata sudah akan menjadi frasa, sudah membagi. Nih. Jadi ini membagi itu kata kerja, ketika ditambahkan kata sudah menjadi sebuah frasa. Sudah membagi, belum membagi, itu pun menjadi frasa verba. Oke, yang berikutnya, kebahasaan yang berikutnya adalah afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah kata yang mendapat imbuhan. Tahu ya? Ini harusnya sebenarnya sudah sejak SD itu sudah paham. Oke, jadi contohnya sudah ada. Ternyata di sini bisa imbuhan itu bermacam-macam. Ada yang di depan, ada yang di akhir, ada yang di tengah. Nah, itu merupakan imbuhan. Contoh di situ ada kata disebut. Jenisnya adalah verba, mendapat imbuhan di. Kata dasarnya sebenarnya adalah sebut. Oke, jelas ya? Yang berikutnya contoh menakutkan. Kategori jenis katanya adalah verba, mendapat imbuhan me. Oke. Kemudian awalan mendapat awalan dan akhiran kan. Oke. Kata dasarnya adalah takut. Paham? Nah, kata di sini, kata takut awalannya adalah kata konsonan T. Nah, ketika konsonan T ini mendapat imbuhan me, maka akan lesap menjadi men. Jadi akan menakutkan, tidak metakutkan, tidak. Oke? Oke ya, nanti akan menemui contoh-contoh yang lain. Silahkan yang keempat dan
3 dan keempat silahkan untuk diamati. Nah, yang berikutnya ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ibu jelaskan, kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskripsi atau deskriptif. Contoh kalimat definisi itu ditandai dengan kata adalah, merupakan, ialah, yaitu yang isinya adalah menjelaskan. Paham ya? Di sini betul? Oke, silakan dibaca yang A dan B. Kemudian kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang isinya itu merinci atau mendeskripsi, merinci tentang sesuatu hal yang lebih detail. Paham? Contohnya di sini, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata, kaidah pulasan wayang pendalangan, terbuat dari apa? Tangkai dari kerbau bule, tanduk kerbau bule, dan sebagainya. Oke, yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, pada dasarnya, kalimat simpleks itu, jika kalian masih ingat, itu adalah kalimat sederhana atau bisa juga disebut kalimat tunggal. Mengapa? Karena kalimat simpleks itu hanya terdiri dari satu klausa dan hanya terdiri dari satu unsur pola kalimat. Apa itu unsur pola kalimat? Ada SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Nah, apa boleh kalau kalimat itu hanya terdiri dari subjek dan predikat? Boleh. Nah, ini pun termasuk ke dalam kalimat simpleks. Subjek dan predikat. Terus bagaimana kalimat? Contoh, saya pergi. Itu sudah merupakan kalimat. Mengapa? Karena sudah menerangkan, sudah ada jelas bahwa saya itu akan pergi. Oke, itu hanya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, apa kalau yang kedua, bagaimana kalau kalimat kompleks? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kalimat kompleks itu terdiri dari lebih satu klausa. Maksudnya apa? Contoh di sini. Biar lebih paham, di sini ada dalam budaya modern itu keterangan. Kemudian wayang subjek, berfungsi itu predikat, menghibur itu itu apa? Pelengkap. Oke. Dan itu sebagai konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang setara. Mendidik itu pelengkap juga. Jadi di sini ada dua unsur pola kalimat. Masa? Iya, karena di sini ada dua pelengkap. Kalau kita hanya akan satu saja pelengkap, maka kalimat kompleks ini akan diubah menjadi kalimat simpleks, akan menjadi begini. Dalam budaya modern, wayang berfungsi sebagai penghibur. Itu saja. Oke? Nah, yang kedua, simpleks yang kedua bisa juga dalam budaya modern, wayang berfungsi sebagai sarana untuk mendidik. Nah, ini jadi kalimat A ini terdiri dari dua kalimat simpleks. Oke? Karena ada dua pelengkap yang pada dasarnya itu bisa dipisah. Paham? Contoh yang berikutnya, biar lebih paham. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Apa ini yang ada? Mengapa disebut sebagai kalimat kompleks? Karena terdapat dua predikat. Begini, ini aktif, ini tidur, itu predikat. Yang berikutnya adalah terdapat dua keterangan. Ini pun termasuk
dalam kalimat kompleks atau kalimat majemuk karena terdapat dua unsur pola kalimat. Oke, paham ya? Lanjut ke kalimat kompleks bertingkat. Nah, ini ada tingkatan. Mengapa ditandai dengan konjungsi subordinatif? Maaf, terdapat subordinatif atau tingkat. Ya, ada tingkatannya. Contohnya di sini, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Oke, di sini ada subjek, predikat, kemudian keterangan. Subordinatifnya sebagai konjungsi itu hubungan sebab akibat, itu kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini ada subjek, predikat, dan keterangan juga. Nah, jadi ada klausa atasan, yaitu klausa utama, dan ada klausa bawahan, yaitu klausa anak. Nah, ternyata kalimat pun ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Klausa atasan dan klausa bawahan. Ini pun disebut sebagai kalimat kompleks. Jadi intinya adalah jika kalimat simpleks itu hanya terdiri dari satu pola kalimat, sedangkan kalimat kompleks itu terdiri dari dua unsur pola kalimat atau lebih. Paham? Oke, yang berikutnya yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Ibu pikir kalau sinonim dan antonim semua sudah paham. Sinonim itu adalah persamaan kata dan antonim itu adalah lawan kata. Nah, ini banyak sekali jenisnya. Di sini sudah ada contohnya. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Dan ternyata di dalam teks laporan hasil observasi itu juga menggunakan kata-kata yang bersinonim dan berantonim. Oke, terakhir ciri kebahasaan yang terakhir adalah tentang konjungsi. Oke, nah konjungsi itu sama halnya dengan kata hubung. Jadi di dalam sebuah kalimat itu sudah pasti banyak menggunakan kata hubung. Di dalam teks laporan hasil observasi pun menggunakan kata hubung. Nah, ini banyak sekali contohnya. Di sini ada jenis kata hubung syarat. Contoh konjungsinya adalah jika, kalau, manakala, andai kata, asalkan, dan sebagainya. Kemudian jenis tujuan itu agar, yang digunakan adalah agar, supaya, biar, dan sebagainya. Konjungsi jenis perlawanan atau konsesif itu biasanya menggunakan kata walaupun, kendati pun, biarpun, dan seterusnya sampai ke jenis kenyataan, yaitu yang biasa digunakan kata padahal. Oke, sampai di sini dulu pertemuan yang sekarang. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan masih di dalam teks laporan hasil observasi. Silahkan jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat di Google Classroom ataupun nanti di blog Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.